warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanilla Muhyiddin dari kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting, sangat relevan, dan memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi yang keuangan syariah global, yaitu kita memiliki struktur demografi yang kuat serta pertumbuhan ekonomi halal yang masif dan dukungan penuh dari pemerintah. Namun di sisi lain, perkembangan keuangan syariah kita masih menghadapi berbagai kendala seperti literasi yang rendah, inovasi produk yang terbatas, hingga digitalisasi yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan syariah kita berada di titik kritis, di mana tantangan dan peluang hadir bersamaan, dan keduanya harus dipahami secara mendalam agar dapat dikelola dengan baik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara komprehensif tentang apa saja tantangan yang masih dihadapi oleh sektor keuangan syariah, peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang, hingga bagaimana strategi masa depan agar Indonesia mampu bertransformasi menjadi pusat keuangan syariah dunia. Penjelasan ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga sangat relevan dalam melihat arah pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Maka dari itu, mari kita bahas bersama dengan lebih mendalam, teruntuh, dan mudah dipahami agar kita mampu melihat masa depan keuangan syariah di Indonesia dengan perspektif yang lebih luas dan optimal. Jadi, yang pertama itu pendahuluan. Keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ini. Namun, perbankan yang terjadi masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi. Jadi untuk memahami masa depan sektor ini, penting membahas dua aspek utama tentang tantangan yang menghambat percepatan pertumbuhan dan peluang yang dapat dioptimalkan untuk mendorong ekosistem keuangan syariah menjadi lebih kuat, modern, dan kompetitif. Yang kedua yaitu tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, pangsa pasar masih relatif kecil. Jadi teman-teman, meski Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, market share perbankan syariah masih bersekitar 7%-8% dari total industri perbankan nasional. Angka dari tertinggi jauh lebih dari Malaysia, Arab Saudi, Iran. Jadi penyebabnya yaitu yang pertama, rendahnya literasi masyarakat mengenai produk syariah. Yang kedua, persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Yang ketiga, produk dan layanan yang dianggap kurang relevan.
Yang kedua, literasi dan edukasi masyarakat masih rendah. Hasil survei OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih sekitar 9-12%, jauh di bawah literasi keuangan umum 30%. Dampaknya karena banyak masyarakat tidak memahami konsep bagi hasil, akad syariah, dan keunggulan produk syariah, serta preferensi masyarakat tetap condong pada bank konvensional. Juga proses pemasaran produk syariah masih menjadi lebih sulit. Yang ketiga, keterbatasan inovasi produk dan teknologi. Perbankan syariah dianggap kurang inovatif baik dalam digitalisasi maupun pengembangan produk. Contohnya seperti layanan mobile banking. Syariah masih kalah fitur dibanding bank digital konvensional. Yang kedua, produk pembiayaan syariah masih didominasi murabahah, belum banyak memaksimalkan akad inovatif seperti istihanah, salam wakalah bin uzrah. Yang keempat, skala ekonomi dan modal terbatas. Banyak bank syariah memiliki aset lebih kecil dibanding bank konvensional besar. Skala ekonomi yang kecil membuat biaya operasional lebih tinggi, kemampuan ekspansi terbatas, inovasi produk lambat, serta kompetisi dengan bank konvensional menjadi tidak seimbang. Meskipun sudah terjadi penggabungan bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, tantangan modal tetap ada pada bank syariah swasta dan unit usaha syariah lainnya. Yang kelima, ada SDM syariah masih kurang. Sumber daya manusia yang memahami dua kompetensi sekaligus, yaitu ilmu perbankan modern dan fikih muamalah, masih sangat terbatas. Dampaknya pada kesalahan penerapan akad, produk tidak inovatif, pengawasan syariah tidak optimal, dan kurangnya konsultan syariah yang kompeten. Yang keenam, ada regulasi belum sepenuhnya komprehensif. Walau regulasi syariah berkembang, masih terdapat kekurangan. Yang pertama, beberapa akad belum memiliki aturan teknik yang lengkap. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa syariah belum maksimal. Yang ketiga, kelembangan peradilan syariah seperti peradilan ekonomi syariah masih lemah. Yang keempat, harmonisasi fatwa MUI dengan aturan OJK masih perlu penyempurnaan. Yang ketujuh, kurangnya integritas syariah. Keuangan syariah tidak akan bisa berkembang jika tidak terhubung dengan sektor real syariah. Namun saat ini industri halal seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata belum terhubung kuat dengan bank syariah. UMKM syariah sulit mendapat pembiayaan. Sertifikat halal belum merata sehingga sektor real syariah tidak berkembang optimal. Yang kedelapan yaitu persepsi negatif dan salah kaprah tentang bank syariah. Beberapa pandangan masyarakat yang salah, misalnya bank syariah cuma ganti nama sama dengan bank konvensional. Yang kedua, bagi hasil lebih mahal daripada bunga, serta bank syariah bukan hanya untuk orang Islam. Persepsi ini membuat masyarakat enggan beralih. Yang kesembilan yaitu infrastruktur teknologi dan digitalisasi masih tertinggal. Di era digital banking, keuangan syariah harus bersaing dengan bank digital, vintage lending, e-wallet, dan neobank. Namun banyak bank syariah masih tertinggal dari segi machine learning untuk sourcing pembiayaan, integrasi API, otomasi operasional, layanan fintech syariah yang minim. Yang ke-10 ada tantangan global dan kompetensi internasional. Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih maju, seperti misalnya Malaysia sudah menjadi sub keuangan syariah Asia.
Bahrain memiliki pusat riset syariah global. UEA dan Arab Saudi memiliki modal dan teknologi yang lebih kuat. Indonesia perlu mempercepat inovasi agar tidak tertinggal. Ketiga, kita akan membahas peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 240 juta Muslim, Indonesia memiliki pasar potensial terbesar bagi layanan keuangan syariah. Jika literasi dan preferensi meningkat sedikit saja, pangsa pasar bisa melonjak tajam. Dukungan pemerintah yang menguat. Pemerintah menunjukkan komitmen besar antara lain melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang kedua, merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang ketiga, ada cetak biru pengembangan industri halal. Yang kelima, regulasi fintech syariah, dan dukungan ini memperkuat struktur industri keuangan syariah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi halal dan halal lifestyle. Industri halal mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, kosmetik dan obat halal, modern fashion, pendidikan Islam, serta zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua sektor ini memerlukan dukungan pembiayaan syariah. Ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menjadi penggerak ekonomi halal. Yang keempat, digitalisasi dan fintech syariah. Fintech syariah berkembang pesat seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, e-wallet syariah, zakat dan wakaf digital, tokenisasi aset syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau UMKM di daerah, milenial dan Gen Z, konsumen yang lebih suka layanan online. Serta yang kelima yaitu inovasi produk dan akad syariah. Jadi pengembangan produk keuangan syariah memiliki luas seperti suku atau surat berharga syariah negara, wakaf produktif, gen suku, asuransi takaful, pembiayaan berbasis masyarakat, dan mudaharabah. Pemanfaatan akad atau multi akad membuka peluang inovasi lebih besar. Yang keenam, potensi wakaf dan zakat yang sangat besar. Potensi wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun per tahun, namun realisasi masih di bawah 1%. Jika dikelola optimal, lembaga keuangan syariah ini menjadi sumber dana sosial produktif, modal pembiayaan sektor real, penggerak ekonomi umat, serta pengurang kesenjangan sosial. Yang ketujuh, UMKM, pasar terbesar bank syariah. Sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar milik Muslim. UMKM membutuhkan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, layanan digital, pendamping bisnis. Jadi bank syariah dapat menjadi mitra utama bagi UMKM karena sistem bagi hasil lebih adil dan mendukung aktivitas bisnis real. Yang kedelapan, posisi Indonesia dalam Global Islami Fintech. Indonesia beberapa tahun terakhir masuk sebagai top 10 Global Islami Fintech Index. Penerbit suku, Indonesia negara terbesar di dunia. Salah satu pusat wakaf produktif modern, negara dengan gerakan ekonomi syariah terbanyak. Jadi dengan modal demografi, pasar besar, dan dukungan pemerintah, Indonesia memiliki peluang menyalip Malaysia sebagai sentral keuangan syariah asli Asia Tenggara. Yang keempat, strategi pengembangan di masa depan. Untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan,
beberapa strategi penting antara lain. Yang pertama itu ada meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Misalnya seperti kampanye nasional ekonomi syariah, edukasi serta sekolah dan perguruan tinggi, serta kolaborasi bank syariah dengan influencer muslim, penyediaan konten edukasi digital. Yang kedua ada pendorong inovasi produk, yaitu misalnya pengembangan akad, suku, dan proyek daerah, digital syariah dan wakaf, pembiayaan syariah untuk green energi. Yang ketiga ada penguatan SDM syariah, misalnya seperti sertifikat kompetensi syariah, kurikulum ekonomi syariah yang lebih aplikatif, pelatihan fikih muamalah untuk praktisi bank. Yang keempat, optimalisasi digitalisasi. Bank syariah perlu mengembangkan super aplikasi, integrasi API dengan fintech syariah, penggunaan AI dan big data. Yang kelima, integrasi ekosistem halal, yaitu ada pembiayaan terhubung dengan industri halal, kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha halal, pembentukan kawasan industri halal. Yang keenam, penguatan regulasi dan fatwa syariah. Ada penguatan pengadilan ekonomi syariah, juga standarisasi kontrak syariah. Jadi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia itu ada tantangan tambahan atau lebih dalam dan belum dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu tantangan harmonisasi data dan infrastruktur keuangan syariah. Salah satu masalahnya adalah belum adanya integrasi data antara lembaga syariah seperti bank syariah, BMT atau koperasi syariah, asuransi takaful, zakat dan wakaf, fintech syariah, suku dan pasar modal syariah. Dampaknya yaitu analisis risiko tidak akurat, juga penilaian kelayanan usaha menjadi lambat, serta pengawasan syariah tidak terpadu. Juga penyalahgunaan data lebih berpotensi terjadi. Jadi teman-teman, Indonesia perlu sistem nasional Islami Financial Data Hub seperti di Malaysia dan Bahrain. Juga kesesuaian akad dengan kebutuhan bisnis modern. Jadi banyak model bisnis modern melakukan akad fleksibel. Contohnya industri yang butuh fleksibilitas, yaitu startup teknologi, e-commerce, cloud service, manager service. Juga akad syariah kadang sulit diadaptasi karena struktur bisnis modern berbasis intangible aset. Perubahan model bisnis sangat cepat hingga retur yang sulit dipadukan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, minimnya riset dan inovasi akademik. Perkembangan ekonomi syariah membutuhkan riset mendalam, namun penelitian akademik minim dan tidak terhubung ke praktik lapangan. Kurang riset terkait fintech syariah, blockchain syariah, AI syariah, dan suku wakaf. Perguruan tinggi syariah sebagian besar fokus fikih, bukan inovasi fintech. Padahal negara pesaing seperti Malaysia dan UEA memiliki standarisasi global. Yang keempat, tantangan perkembangan likuiditas pasar keuangan syariah. Bank syariah masih kesulitan mendapatkan instrumen likuiditas jangka pendek, instrumen lindung nilai atau syariah, pasar uang antar bank syariah yang aktif. Akibatnya, bank syariah tidak fleksibel dalam pengaturan dana. Risiko likuiditas lebih tinggi, biaya operasional meningkat, serta Indonesia membutuhkan instrumen baru seperti Islami repo, komoditi murabahah, Islami interbank modal market,
Yang kelima, biaya kepatuhan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah wajib menyediakan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, menyusun laporan kepatuhan syariah, melakukan audit syariah, mengembangkan sistem kepatuhan syariah internal. Hal ini membuat biaya operasional lebih tinggi dibanding bank konvensional. Jika tidak terkelola dengan baik, bank syariah bisa kehilangan daya saing. Yang keenam, ada tantangan global. Standarisasi syariah internasional. Indonesia menggunakan Satwa DSN atau MUI, namun standar internasional seperti Organization for Islamic Vintage Institutes serta IFSEB dan OIC Fikih Akademik sering memiliki perbedaan teknik dan interpretasi. Akibatnya, produk Indonesia sulit bersaing global. Juga investor asing berhati-hati masuk. Yang ketujuh, peran BMT dan koperasi syariah yang belum optimal. Jadi koperasi syariah dan BMT adalah akar rumput syariah, ekonomi syariah. Namun pengawasan masih lemah. Banyak yang belum memenuhi prinsip syariah, kesulitan modal dan SDM. Tidak terintegrasi dengan bank syariah. Padahal mereka sangat vital untuk pembiayaan UMKM mikro, pengembangan ekonomi pesantren, pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, rendahnya penetrasi asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah masih jauh tertinggal dari asuransi konvensional. Penyebabnya terjadi pada minim literasi risiko di masyarakat. Produk dirasa rumit, distribusi tidak kuat. Jika takaful berkembang, bank syariah akan terbentuk karena bisa melakukan risk sharing pembiayaan. Yang berikutnya, peluang tambahan lebih strategis dan belum dijelaskan sebelumnya. Jadi, ekonomi pesantren yang sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 pesantren dan jutaan santri. Pesantren adalah pusat pendidikan Islam, pusat ekonomi umat, pusat budaya dan sosial. Bank syariah dapat membiayai koperasi pesantren, menciptakan program pembiayaan santri, vintage syariah berbasis komunitas pesantren, mendukung UMKM pesantren. Potensi ini sangat besar namun belum tergaras maksimal. Potensi big data dan AI untuk keuangan syariah. Bank syariah dapat memanfaatkan AI untuk scoring pembiayaan UMKM berbasis data transaksi, analisis potensi risiko akad, deteksi pelanggaran prinsip syariah, chatbot edukasi syariah, optimalisasi portofolio investasi syariah. Hal ini bisa menutup gap kompetensi dengan vintage modern. Pertumbuhan pariwisata halal. Indonesia beberapa kali dinobatkan sebagai World's Best Halal, sehingga peluang muncul pembiayaan travel dan umrah syariah. Sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya berada pada fase perkembangan yang sangat strategis. Di satu sisi terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi, seperti pangsa pasar yang rendah, tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas, kurangnya inovasi produk dan teknologi, minimnya SDM yang menguasai ilmu perbankan sekaligus fikih muamalah, lemahnya integrasi ekosistem halal, serta masih kurangnya instrumen likuiditas dan digitalisasi. Tantangan ini semakin kompleks ketika Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang sudah maju dalam industri keuangan syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Namun di sisi lain, peluang pertumbuhan industri ini sangat besar. Indonesia memiliki keunggulan demografi, dukungan pemerintah yang kuat melalui berbagai program dan kebijakan,
potensi besar dari ekonomi pesantren, UMKM, sektor halal, lifestyle, pariwisata halal, wakaf produktif, fintech syariah, hingga inovasi-inovasi seperti Grand Suku dan digital wakaf. Jadi menuju ekonomi digital serta meningkatnya kepedulian terhadap transaksi yang etis, adil dan bebas riba menjadi momentum penting bagi pertumbuhan keuangan syariah. Peluang ini menunjukkan bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk berkembang, asalkan mampu memanfaatkan teknologi, meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, dan memperluas kerjasama lintas sektor. Dari perpaduan tantangan dan peluang, terlihat jelas bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersinergi. Tanpa kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat berkembang, ekonomi syariah sulit mencapai potensi maksimal. Namun jika semua pihak bergerak bersama, Indonesia bukan hanya bisa mengejar ketinggalan, tapi juga mampu menjadi pusat rujukan ekonomi syariah internasional di masa depan. Dengan kata lain, tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan pendorong untuk melakukan informasi menuju industri keuangan syariah yang lebih unggul, modern, berkelanjutan, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual keuangan syariah di Indonesia, sekaligus dapat membuka wawasan kita tentang betapa besarnya potensi yang dimiliki industri ini. Jadi keuangan syariah tidak hanya sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Harapan ke depan kita semua, baik sebagai mahasiswa, pelaku ekonomi, akademisi, maupun masyarakat umum, dapat turut berperan dalam mendorong perkembangan keuangan syariah melalui peningkatan literasi, dukungan terhadap produk-produk syariah, serta pemanfaatan teknologi. Kita mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah di Indonesia. Semoga industri ini dapat terus bergerak maju, menghadirkan inovasi, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.